Assalamualaikum Sobat Football United, ringan amatiran ala gua. Oke, ada sebuah artikel yang cukup menarik nih dari The Athletic ya, yang memberikan update terkait dengan situasi manajer-manajer di Eropa. Dan mungkin ini akan ada kaitannya juga dengan Manchester United. Oke, langsung aja. Artikel ini ditulis oleh staff dari The Athletic ya, jadi sumbernya ada beberapa, termasuk juga David Ornstein. Oke, Arne Slot. Dari Arne Slot dulu disebutkan kalau Liverpool ini telah ya melakukan pendekatan ke pelatih Feyenoord ini, sudah menawarkan angka 9 juta euro, tapi ditolak oleh Feyenoord. Sebelum pertandingan menghadapi Go Ahead Eagles, ada wawancara nampaknya dengan Arne Slot, dan Arne Slot menyebutkan dia memang memiliki keinginan untuk ke Liverpool ya, tawaran yang cukup besar tentu saja bagi Arne Slot. Ya, by the way, gua mengikuti perkembangan dari Feyenoord, termasuk juga Arne Slot, karena sebagai fans, Sobat Football United tahu lah, gue fans dari Feyenoord juga di Eredivisie. Itu yang ingin gue katakan. Sorry agak berlibat ya. Artinya gue tahu kapasitas dari kurang lebih lah dari Arne Slot ini memang luar biasa. Tapi jangan lupa dia juga memiliki support yang sangat bagus dari manajemen Feyenoord, termasuk juga tim kepelatihan, sehingga dia bisa membuat juga atmosfer yang sangat positif. Di samping juga menurut gue dari sisi technical, Arne Slot ini sangat bagus ya, paling tidak untuk ukuran Feyenoord yang ya tentu saja ukuran klubnya juga tidak sebesar Ajax. Kita lihat akan seperti apa. Lalu Ruben Amorim disebutkan ini memiliki pembicaraan, telah melakukan pembicaraan ya, atau telah datang ke London untuk melakukan pembicaraan dengan West Ham. Walaupun David Moyes ini masih menjadi manajer di West Ham. David Moyes kontraknya akan selesai di musim panas, dan dikatakan bulan Februari kemarin dia ditawarkan kontrak baru. Walaupun demikian, masa depannya masih belum jelas. Wow. Disebutkan Amorim ini tidak diharapkan yang bergabung dengan West Ham karena dia merasa tidak pas lah untuk ke West Ham. Dan Amorim ini disebutkan juga merupakan salah satu kandidat untuk menggantikan Jurgen Klopp di Liverpool. Pelatih muda berusia 39 tahun yang sukses dengan Sporting Lisbon ini mematahkan dominasi Benfica dan juga FC Porto menjadi juara liga kan ya. Lalu ada Julian Lopetegui yang meninggalkan Wolverhampton Wanderers dan digantikan oleh Gary O'Neill. Mantan pelatih tim nasional Spanyol, Sevilla dan juga Real Madrid ini juga sedang dipertimbangkan oleh West Ham. Oh, wow, oke. Lalu Xavi yang saat ini melatih Barcelona, yang sempat dikabarkan akan cabut ya dari klub Katalan ini, dikatakan akan tetap stay di Barcelona. Nah, ini menarik, berarti Barcelona tidak butuh untuk mencari manajer baru ya kan, dimana sebelumnya Xavi akan cabut, maka Barcelona tentu saja harus mencari pengganti, tapi saat ini tidak. Dan ini menurut gue akan mempengaruhi juga pergerakan market terkait dengan manajer-manajer di klub-klub Eropa. Ralf Rangnick dikabarkan diminati oleh Bayern Munchen, bahkan disebutkan ini menjadi kandidat utama ya, dan dia pun mengakui sudah melakukan Bayern Munchen sudah mengontak dia, dan Ralf Rangnick juga sudah mengabarkan situasi ini ke Asosiasi Sepak Bola Austria, dan juga mengatakan fokusnya saat ini ada di tim nasional Austria. Bahkan mantan manajer interim dari Manchester United ini mengatakan kalau ketika Bayern Munchen mengatakan kita menginginkan Anda, lalu ini saya harus membuat pertanyaan kepada diri saya sendiri, apakah saya menginginkan hal ini. Jadi menurut gue nih situasinya masih belum pasti. Wow, menarik ini. Ya Thomas Tuchel berarti kan akan sudah dipastikan cabut, dan kandidat yang akan menggantikan Ralf Rangnick yang tentu saja tidak asing ya dengan sepak bola Bundesliga, dia pernah menjadi manajer di Schalke juga kan ya. Lalu Xabi Alonso menyebutkan ya dia masih tetap ingin di Leverkusen dan membawa Leverkusen juara Bundesliga, mematahkan dominasi dari Bayern Munchen. Liverpool ini paham dengan situasi dari Xabi Alonso
yang nampaknya tidak akan meninggalkan Bayern Leverkusen. Oke, Bayern Munchen ya, sempat mempertimbangkan nama dari Xabi Alonso untuk menggantikan Thomas Tuchel, tapi ya Xabi Alonso memutuskan untuk tetap di Bayer Leverkusen. Lalu Julian Nagelsmann, ternyata kontraknya ini baru saja diperpanjang oleh tim nasional Jerman ya, sempat dikaitkan dengan Chelsea, Tottenham Hotspur dan juga Paris Saint-Germain. Ya dia baru saja diperpanjang kontraknya, jadi tetap akan di tim nasional Jerman. Lalu Unai Emery, ini dia sempat dihubung-hubungkan dengan beberapa lowongan, namun ya nampaknya tetap akan berada di Aston Villa. Lalu Thomas Tuchel akan meninggalkan Bayern Munchen di akhir musim ini. Dan ya ada kaitannya juga dengan Manchester United yang disebutkan oleh The Athletic akan, ya kalau Manchester United ini akan dihubungkan secara keras ya ke Thomas Tuchel kalau Erik ten Hag akan cabut. Jadi Thomas Tuchel ini akan menjadi salah satu kandidat kuat yang menurut gua masuk akal. Dari sisi begini, artinya menggantikan Erik ten Hag di musim panas nanti kalau Erik ten Hag selesai. Kenapa? Ya Thomas Tuchel jelas tanpa biaya kompensasi. Sementara kalau Manchester United memecat Erik ten Hag, Manchester United harus membayar kompensasi ya kan. Dan kalau mencari pelatih lain yang saat ini sedang menangani klub lain, maka sudah mengeluarkan kompensasi untuk pemecatan Erik ten Hag, Manchester United juga harus membayar kompensasi untuk membebaskan pelatih yang dituju itu kan. Sehingga dari sisi situ saja Thomas Tuchel ini merupakan kandidat yang mungkin salah satu yang terkuat kalau Manchester United memutus kontrak dari Erik ten Hag. Dan kabar terakhir terkait dengan Erik ten Hag sendiri, mengalahkan klub Championship Coventry City melalui penalti, ini tidak menggaransi masa depannya di Old Trafford. Posisi dari Erik ten Hag tetap tanda tanya ya, setelah hasil yang mengecewakan dan juga performa yang mengecewakan. Tapi dia katakan di awal April kalau dia tidak memiliki keraguan kalau dia tetap akan berada di Manchester United musim depan. Walaupun demikian ya, setelah dia memberikan hasil dengan dinamika pertandingan menghadapi Coventry City yang disaksikan oleh Joel dan juga Avram Glazer serta Jason Wilcock. Jadi dia mengatakan hal tersebut ini sebelum menghadapi Coventry. Artinya pada saat itu dia yakin kalau dia tetap akan berada di Manchester United musim depan. Mungkin dia sudah melakukan pembicaraan dengan manajemen Manchester United, tapi tentu saja ada peluang ya situasi ini berubah, terutama setelah kejadian menghadapi Coventry City. Ini ada peluang seperti itu. Ineos yang mengambil kepemilikan secara minoritas ini terus menimbulkan spekulasi terkait dengan masa depan Erik ten Hag dengan Sir Jim Ratcliffe serta Sir Dave Braithwaite yang akan menentukan masa depan dari pelatih berusia 54 tahun asal Belanda ini setelah musim kompetisi ini berakhir. Tentu saja Erik ten Hag masih bisa mengakhiri musim ini dengan sebuah trofi. Kalau melakukan hal tersebut tentu saja ini memperbaiki situasi dari musim lalu di mana di final yang sama mereka kalah dari Manchester City. Tapi absennya dari Champions League ya tentu saja ini tidak akan memberikan keuntungan kepada Erik ten Hag. Artinya Manchester United yang tidak bisa berjalan ke Champions League musim depan ya. Artinya ini menjadi catatan negatif lah bagi Erik ten Hag musim ini. Roberto De Zerbi ini juga sempat dikait-kaitkan dengan lowongan di Barcelona, di Liverpool dan juga Bayern Munchen. Tapi sumber senior di Brighton ya mengatakan sepertinya kalau dia ini tetap akan stay di Brighton karena dia masih memiliki 2 tahun kontraknya di Brighton. Ini sama seperti kalau seandainya dia ke Manchester United, ya Manchester United harus menebus kontraknya kan ke Brighton. Jadi banyak sekali kontrak yang harus ditebus oleh Manchester United. Dan Ashworth tentu saja ya masih dalam proses negosiasi. Jason Wilcock sudah terjadi. Dan ini bisa jadi ditambah kalau memang memutuskan untuk memecat Erik ten Hag, membayar kompensasi untuk Erik ten Hag dan membayar kompensasi untuk mendatangkan pelatih baru. Jadi belum lagi juga uang yang harus dikeluarkan di bursa transfer musim panas kan. Dan menurut gua ini kecil kemungkinan akan
dijadikan pilihan oleh Ineos, walaupun kemungkinan lainnya juga tentu saja masih terbuka ya. Nah itu tadi situasi terkait dengan para manajer di Eropa. Tentu saja yang menarik bagaimana Liverpool sedang mencari calon pengganti dari Jurgen Klopp. Arne Slot menurut gue ya, ketika Erik ten Hag masih di Ajax, Arne Slot di Feyenoord, menurut gue dua pelatih ini satu dan yang lain sangat menarik untuk disaksikan ketika mereka berhadapan. Walaupun secara head to head Erik ten Hag masih lebih baik dibanding dengan Arsenal, tapi ya ketika dia mungkin datang ke Liverpool, menurut gue secara dengan amatiran, gue yang sekali lagi memperhatikan Feyenoord beserta dengan Arne Slot ini, ya gue menilai bisa jadi akan bagus bersama dengan Liverpool ya, tergantung nanti bagaimana pendekatan ya kan, bagaimana penguasaan dressing room dan lain-lain yang tentu saja berbeda dengan situasi di era divisi Liga Belanda. Dan terkait dengan masa depan manajer di Manchester United ataupun pelatih di Manchester United ya, tadi disebutkan Thomas Tuchel dan nama-nama lainnya nampaknya tidak begitu banyak bergejolak, karena contoh kayak De Zerbi disebutkan akan stay di Brighton. Lalu siapa tadi? Praktis hanya Nagelsmann juga akan stay di tim nasional Jerman ya kan. Jadi menurut gue ya ini juga memberikan apa ya, pertimbangan bagi manajemen nanti untuk memutuskan masa depan Erik ten Hag. Karena kan ketika memang hasil itu tidak bagus, lalu mengganti Erik ten Hag saja ini kan nggak putus sampai di situ. Menggantikan artinya memutus Erik ten Hag juga harus mencari penggantinya, dan ini nampaknya situasi juga tidak lebar-lebar banget katakanlah demikian ya untuk Ineos mencari ganti dari Erik ten Hag di bursa market manajer di Eropa. Namun demikian menurut gua kemungkinannya masih 50-50 apakah Erik ten Hag akan berada di Manchester atau di Old Trafford musim depan, atau justru diselesaikan lebih awal di musim panas nanti. Kurang lebih demikian. Bagaimana menurut Sobat Football United? Seperti biasa ada pendapat lain silahkan drop di kolom komen. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.